Apa lagi nih? Yuk. Udah semua ya? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabarnya baik semua ya. Semoga Ananda sekalian dalam kegiatan pembelajaran di masa COVID ini, pembelajaran daring, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Jangan banyak keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Tetap mencuci tangan, memakai hand sanitizer, dan juga menjaga jarak di masa COVID saat ini ya. Oke, baik. Pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan materi mengenai keterampilan menyimak. Jadi, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar pelajaran nanti dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang berkah. Coba kepada si Ananda Mita, pemimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita melakukan doa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Bapak mau nanya nih sama Ananda sekalian, mengapa kalau sebelum belajar kita harus berdoa? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, boleh, silakan. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar ilmunya bermanfaat, Pak. Nah, benar sekali. 100 buat Mita. Jadi, sebelum belajar, kita harus berdoa supaya ilmu yang didapat dapat berguna bagi orang lain ya. Bagi kita juga enggak? Ya, kita juga. Bagus, Widya. Oke, baik, kembali lagi ke materi ya. Pada pagi hari ini, Bapak akan mengajarkan mengenai keterampilan menyimak. Jadi nanti ada cerita. Bapak ada PPT nih ya, tunggu bentar. Keren. Oke, udah nampak ya anak-anak? Belum, Bapak. Belum, Pak. Udah, Bapak. Oke, nah pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai keterampilan menyimak. Dengan kelas 4 ya, Ananda sekalian, tema ketiga, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema ketiga, ayo cintai lingkungan, dan juga pada pembelajaran kedua. Oke ya. Nah, untuk muatan pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu muatan pelajaran PPKN. Ada dua nih tujuan pembelajaran yang harus Ananda sekalian ketahui. Yang pertama, setelah diberikan masalah atau cerita, siswa mampu menganalisis hak dan kewajiban terhadap lingkungan dengan terperinci. Yang kedua, siswa memberikan 4 contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungannya atau melaksanakan hak dan kewajiban dengan benar. Oh ya, sebelumnya tadi Bapak lupa nih ngecek kehadiran. Jadi, biar tahu nih siapa yang nggak hadir. Oke, yang pertama, Bapak lihat absen ya. Wilsani, hadir atau enggak? Hadir, Pak. Kemudian Riana. Oke, hadir ya. Kemudian Mita Sawitri. Hadir, Pak. Oke, Widya Rista. Wah, sepertinya gangguan nih ya, jaringan kalau pembelajaran daring ya. Oke, hadir kok. Ada gambarnya. Oke, selanjutnya. Sebelum memulai pembelajaran, ada 3 kata yang harus kita paham mengenai cerita ini. Coba Mita sebutkan atau Riana, apa aja kata penting yang harus kita pahami? Siapa nih, Pak?
Riana boleh, Mita boleh. Yuk, yang belum. Ayo Riana. Apa Bapak tadi tidak dengar Bapak? Sebutkan 3 kata penting yang harus kita ketahui di pembelajaran kali ini. 3 kata penting ya. Ya, yang ada di Hak, layar. kewajiban, dan lingkungan. Oke, benar sekali. Jadi ada 3 yang harus kita ketahui sebelum kita masuk ke dalam ceritanya nanti. Yang pertama ada kewajiban. Kewajiban itu apa sih nanti? Kedua ada hak, dan ketiga ada lingkungan. Oke ya. Ya Bapak. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Nah, ceritanya sudah Bapak bagikan ya di dalam grup WA kelas kita mengenai Bapak sudah. ya, mengenai pergi ke pasar. Jadi nanti Bapak akan memulai duluan membaca cerita, kemudian Bapak menunjuk salah satu dari kalian untuk melanjutkan ya. Baik Bapak. Oke, dengerin baik-baik ya. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera melihat dan mendatangi untuk membeli sapu ijuk tersebut. Oke, selanjutnya coba Bapak minta kepada Wilsani untuk melanjutkan ceritanya. Pak, pakai HP. Oh ya, nggak apa-apa. Coba Riana. Ya Bapak. Dari mereka saja ya Bapak. Ya, boleh. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya, Udin. Ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini, teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Sudah, Bapak? Oke, terima kasih kepada Riana ya. Jadi tadi sudah Riana bacakan mengenai cerita pergi ke pasar. Bapak harap tadi Ananda sekalian menyimak dengan baik ya. Karena setelah ini ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak berikan kepada Ananda sekalian. Nah, setelah mendengar cerita nih, bisa dilihat di layar ya. Ada 4 pertanyaan. Nah, ini tadi ada berapa orang nih? Ada 2 ya. Tadi si Mita karena gangguan jaringan mungkin ya, dia nggak bisa ikut. Jadi ada 2. Oke, kalau Stefani mau ikut juga nggak apa-apa. Nah, pertanyaan pertama. Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Mengapa pasar sangat bau? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bapak. Oke, Riana. Ayo. Yang terjadi di lingkungan pasar itu banyak sampah yang berserakan, Bapak. Mengapa pasar sangat bau? Karena bau dari sampah itu tadi, Bapak. Ya, benar. 100% benar.
Jadi Riana tadi udah menyimak dengan baik ya. Oke. Yang kedua, Wilsani. Pertanyaan kedua tuh. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Mana sih? Oh, Kedua ya. banjir. Tuh. Bisa Ketika mengakibatkan banjir, Pak. apa, Wil? Bisa mengakibatkan banjir. Benar sekali. Oke, pertanyaan yang ketiga. Coba Stefani nih, kayaknya semangat banget nih pengen menjawab. Pertanyaan yang ketiga tuh, hak apa yang tidak didapat tuh? Hak untuk merasakan nyaman saat ke pasar. Oke. Itu aja ya? Ya Pak, saya nggak dengerin ceritanya tadi Pak. Maaf Pak. Waduh, besok lain kali menyimaknya dengan benar ya, biar paham ceritanya. Baik, Bapak. Oke. Ya, baik, Bapak. Nah, ada Mita nih, udah nyambung lagi. Ananda Mita ya. Coba Ananda Mita jawab 2 pertanyaan yang terakhir. Karena bonus nih ya, tadi nggak hadir. Bapak, bentar Pak. Tuh pertanyaannya. Menurutmu, apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Terus, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang pasar? Kalau dengar tadi. Nggak tahu Pak. Oh, alah. Gangguan jaringan ya tadi? Jadi nggak ikut. Iya Pak. Udah, kita jawab sama-sama aja ya. Nah, mengapa tadi Lani, Beni, dan Udin saat di pasar itu kok sudah terambil haknya atau belum? Kalau menurut Bapak ya, sudah terambil haknya karena mereka merasa tidak nyaman ketika berkunjung ke pasar. Oke. Yang kedua, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Tentunya Anda sekalian tahu kalau sampah berserakan, lingkungan menjadi bau dan kotor. Gitu ya. Bisa dipahami kan? Ya. Oke. Nah, kemudian tadi Ananda sekalian sudah menjawab pertanyaan mengenai cerita. Nah, ada 4 poin nih yang harus kita ketahui mengenai pembelajaran menyimak kita pada pagi hari ini. Yang pertama, materi apa yang dapat kalian pahami? Nah, di cerita tadi itu ada materi apa sih yang harus kita pahami? Coba Wilsani. Nggak ngerti, Pak. Waduh. Hak, Pak, hak. Siapa tuh yang jawab hak? Tiana ya? Halo, Rina. Stefani, Pak. Stefani yang jawab Oh tadi, ya. Bapak. Ya, makasih ya, Step. Jadi materi tadi, Bapak, ya ampun. materi tadi mengenai hak dan juga kewajiban kita ya. Terus yang kedua nih, coba Wilsani lagi. Kayaknya nih tadi nggak terlalu menyimak. Tokoh yang berperan di dalam cerita tadi, siapa aja? Coba teman-teman yang lainnya bantu. Lani, Bapak. Ya, Lani Beni. benar. Beni, Bapak. Beni. Lani dan Beni. Terus? Udin. Jadi ada 3 ya. Beni, Lani, dan juga Udin. Oke, pinter-pinter semua nih, berarti udah menyimak dengan baik. Nah, yang terakhir, amanat atau pesan dalam cerita. Jadi, kita tuh nggak boleh ngapain sih kalau di pasar, Ananda sekalian, misalkan kita ada sampah, kita buang, boleh atau enggak? Sembarangan. Tidak. Nah, gitu. Jadi amanat atau pesannya, ketika kita di pasar, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena apa? Karena itu akan melanggar hak dan juga kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Akan merasa bau nanti dan juga tidak nyaman ketika berbelanja di pasar. Oke, selanjutnya. Nah, nih Bapak ada 2 gambar nih mengenai yang pertama. Ada gotong royong membersihkan lingkungan. Jadi lingkungan terlihat bersih. Yang kedua, banyak sampah tuh bisa dilihat Ananda sekalian di tepi jalan. Menurut Ananda sekalian,
apa sih itu hak kalau kita hubungkan dengan cinta lingkungan? Kita sudah membuang sampah pada tempatnya dan juga bersih-bersih. Saya, Hak Pak. itu adalah Ya, yuk Wilsani. Wah, ada semangat Pak. semua nih. Kita berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Oke, mantap. 100. Nah, yang kedua tadi siapa yang semangat tadi, Riana? ya Bapak. Apa kewajiban? Kewajiban kita tuh apa? Kalau berkaitan dengan gambar itu Bapak, kewajiban kita itu adalah membersihkan lingkungan supaya lingkungan bersih Bapak. Mantap. 2 jempol untuk Ananda sekalian, terutama Riana ya. Oke. Jadi, Bapak tegaskan, hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan karena kita sudah melaksanakan kewajiban. Nah, yang kedua, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan hak kita. Oke. Nah, yang terakhir, kita masuk pada pembelajaran refleksi. Oke, setelah kita belajar mengenai cerita tadi ya, kira-kira masih ada yang belum paham nggak tentang materi kita pada hari ini? Tidak ada Bapak. Yang lain gimana? Kayaknya Riana saja nih yang semangat. Tidak ada Bapak. Oke, Ada, Pak. ya jadi Bapak harapkan ya kita harus menjaga lingkungan agar terlihat bersih, baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Karena kita harus melaksanakan kewajiban kita supaya hak kita untuk menikmati lingkungan bersih dapat kita rasakan. Oke, nah untuk tugas minggu depan nih, catat. Jadi waktunya 1 minggu. Ananda sekalian harus membuat suatu poster mengenai cinta lingkungan. Oke ya? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi waktunya 1 minggu nih. Enggak ya? Bapak rasa sudah jelas ya? Oke. Baik, mungkin materi kita pada hari ini mengenai pembelajaran menyimak telah selesai. Sekali lagi Bapak ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari COVID-19 dengan menerapkan mencuci tangan pakai sabun, hand sanitizer, menjaga jarak, dan tetap di rumah saja. Kalau nggak penting mau keluar. Oke, sebelum pembelajaran berakhir, Bapak ingin siapa nih? Wilsani pimpin doa sebelum pembelajaran selesai. Untuk berterima kasih kepada pelajar. Semoga pelajaran dapat kita ambil dengan baik. Lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Oke ya, tadi sudah berdoa, jadi Bapak tekankan sekali lagi, Anda sekalian harus rajin belajar di rumah, supaya Anda sekalian menjadi orang yang berguna dan juga bermanfaat ke depannya nanti. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.